Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Apa nih? Mr. DIY. Borong Mister DIY lagi nih. Mentang-mentang deket rumah, ya? Kan semua urusan, semua ketemu di sini. Hah? Urusan apa, Bebek Karet? Mr. DIY merupakan bisnis retail yang sudah memiliki cabang di beberapa negara seperti Asia, Eropa, Malaysia, Thailand, Brunei, Indonesia, Singapura, Filipina, Kamboja, India, Turki, dan Spanyol. Jenis produk yang dipasarkan pada Mr. DIY ada 10 kategori, diantaranya perkakas dan aksesoris mobil, alat rumah tangga dan perabotan, listrik, alat tulis dan peralatan olahraga, mainan serta hadiah, aksesoris dan perhiasan. Gantutlah jatuh cinta. Salah satu kunci kesuksesan Mr. DIY adalah komitmennya terhadap nilai inti, yaitu yang pertama, kualitas terbaik. Mr. DIY selalu mengutamakan kualitas dalam produk-produknya untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang kedua, harga terjangkau. Mereka berkomitmen untuk memberikan harga yang terjangkau sehingga semua orang bisa mendapatkan barang-barang berkualitas. Mr. DIY menawarkan berbagai produk yang berkualitas tinggi, seperti yang pertama ada peralatan rumah tangga, mulai dari panci hingga perlengkapan dapur yang modern. Yang kedua ada dekorasi, berbagai pilihan dekorasi rumah untuk mempercantik ruangan Anda. Yang ketiga ada perkakas dan aksesoris, alat-alat yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga dan DIY. Mr. DIY juga memiliki dampak positif yang signifikan pada masyarakat. Yang pertama, pekerjaan. Mr. DIY telah menciptakan ribuan pekerjaan di seluruh Asia, memberikan kesempatan ekonomi kepada banyak orang. Yang kedua, kualitas hidup. Mr. DIY telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses ke produk berkualitas dengan harga terjangkau. Aspek hukum dalam Mr. DIY. Dalam penerapannya, Mr. DIY telah memenuhi aspek hukum sebagai berikut. Yang pertama, Mr. DIY merupakan suatu usaha yang legal, di mana telah melengkapi berkas perizinan usaha yang lengkap dan telah disetujui pemerintah setempat. Yang kedua, Mr. DIY secara luas pun merupakan sebuah merek dagang atau suatu usaha yang memiliki perlindungan hukum jika suatu saat nama Mr. DIY digunakan oleh orang lain dalam berbisnis. Aspek dan teknologi. Dalam penerapannya, Mr. DIY menggunakan teknik dan teknologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu CCTV yang canggih. Mr. DIY sudah menggunakan teknologi CCTV yang canggih untuk memantau toko-toko mereka, memastikan keamanan pelanggan, dan mencegah kegiatan yang mencurigakan. Kemudian Mr. DIY juga menyediakan fasilitas layanan scan barcode yang bisa digunakan oleh semua pelanggan untuk memastikan harga barang mereka. Dan kemudian sistem kasir.
Mr. DIY juga sudah menggunakan sistem kasir terkini dengan teknologi barcode sehingga dapat mempercepat proses pembayaran, menghemat waktu pelanggan, dan juga mengurangi antrian. Dalam pencatatan persediaan Mr. DIY menggunakan metode perpetual, yaitu dengan sistem terkomputerisasi sehingga perusahaan dapat mengetahui jumlah persediaan yang ada setiap saat karena catatan persediaannya mampu menyajikan dari setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran barang secara lengkap dan akurat. Aspek manajemen dan organisasi. Dalam Mr. D itu sendiri, penerapan aspek manajemen dan organisasi dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Mr. D menerapkan peraturan jam kerja standar seperti pada umumnya, yaitu maksimal 8 jam. Dan jika terjadi lembur, biasanya karyawan akan mendapat bonus uang lembur. Yang kedua, dalam struktur bisnis Mr. D tercantum sebagai berikut: manajer, manajer cabang, asisten manajer, supervisor, asisten supervisor, store boy, kasir, dan promotor. Yang ketiga, karyawan yang diperlukan Mr. D lebih diutamakan yang berpengalaman dalam menjalankan bisnis retail atau sejenisnya. Hal ini dikarenakan akan lebih mudah dalam mengatur karyawan yang telah terbiasa dengan dunia retail karena waktu kerja yang terkadang tidak menentu. Dalam mengelola aspek keuangan, Mr. DIY memiliki strategi yang kuat untuk menjaga stabilitas keuangan mereka. Ada dua cara yang mereka lakukan, yaitu yang pertama, mereka sangat memperhatikan perencanaan keuangan. Sama seperti bisnis lainnya, Mr. DIY membuat rencana penganggaran yang cermat. Mereka menetapkan target yang jelas dan konkret untuk dicapai. Mr. DIY memantau kinerja keuangan mereka secara berkala dan melakukan evaluasi mendalam setiap periode yang mereka tetapkan. Yang kedua, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perpajakan, Mr. DIY memiliki departemen tersendiri yang fokus pada hal tersebut. Mereka memastikan bahwa semua kewajiban pajak mereka terpenuhi dengan benar dan tidak mengganggu stabilitas keuangan di berbagai cabang mereka. Dalam meningkatkan margin, profitabilitas Mr. D mencoba merangkul semakin banyak konsumen dengan cara memperbanyak cabang toko retail mereka. Di Indonesia sendiri, jumlah toko Mr. D telah mencapai 600 toko. 4. Dalam penerapan harga produk, Mr. D akan mengambil harga yang lebih sedikit rendah dari harga barang jenis di pasaran. Sesuai moto, always low price. Mereka mengakui bahwa mengambil keuntungan yang lebih sedikit daripada retail yang lain di daerah yang sama. Aspek pemasaran. Penerapan aspek pemasaran pada Mr. DIY adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam melakukan promosi, Mr. DIY memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Ketentuan promosi itu sendiri pun sudah diatur oleh Mr. DIY pusat, sehingga toko cabang tidak boleh sembarangan melakukan promosi tanpa ada persetujuan dari pusat. Yang kedua, Mr. DIY melakukan perluasan pasar kepada daerah baru jika daerah tersebut dianggap memiliki potensi yang tinggi sebagai konsumen baru Mr. DIY. Hal tersebut dapat dianalisis melalui kepadatan penduduk serta pendapatan daerah itu sendiri. Yang terakhir, Mr. DIY memiliki branding always low price dalam menjaga kepercayaan nama branding mereka pada konsumen. Mr. DIY selalu berusaha menekan harga produk yang mereka jual ke harga yang paling terjangkau, namun tetap menguntungkan perusahaan. Dengan berkomitmen pada kualitas, harga terjangkau, dan komunitas, Mr. DIY telah menjadi perusahaan perangkat rumah tangga terkemuka di Asia yang benar-benar melayani masyarakat. Dalam rangkaian studi kelayakan ini, bisnis retail Mr. DIY Palma di Palangkaraya memiliki peluang untuk berhasil. Kami percaya bahwa bisnis retail Mr. DIY di Palangkaraya memiliki potensi yang besar. Dapat seperti yang bisa kita lihat dan rasakan sekarang, bahwa Mr. DIY telah berkembang pesat di kota ini dan akan terus mengembangkan bisnis ini di berbagai kota lainnya. Ingat barang gak kelihatan. Cukup itu.